Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kesya Al Yasar dari Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Syahkuala dengan NPM 21004111101074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah proyek dari mata kuliah pemrograman 2 di semester 2. Proyek ini merupakan sebuah aplikasi pendataan sensor tanaman. Untuk menjalankan aplikasi ini, pertama kita menjalankan aplikasi pengambilan data di latar belakang. Aplikasi pengambilan data ini berfungsi untuk mengambil data sensor dari tiap pohon yang telah ditambahkan ke database setiap 1 menit. Setelah itu kita jalankan aplikasi pendataan sensor tanamannya. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu fitur tambah pohon, hapus pohon, menampilkan grafik hasil pembacaan sensor dari suatu pohon, dan menampilkan grafik rata-rata hasil pembacaan sensor dari seluruh pohon. Pada menu utama, terdapat informasi data pohon seperti yang bisa dilihat di sini. Dikarenakan data pohon belum ada, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mendemokan semua fitur yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur tambah pohon. Fitur ini dapat diakses melalui menu pohon. Dengan fitur ini, pengguna dapat menambahkan data pohon ke database dengan memasukkan informasi berupa ID pohon, lokasi, latitude, dan lokasi longitude-nya. Saya akan mencoba menambahkan ID pohon 1 dengan lokasi 111 dan longitude-nya 222. Nah, setelah ditambahkan, maka pohon tersebut akan terdaftar di database dan informasinya akan langsung ditampilkan di data pohon seperti ini. Setelah itu saya akan mencoba untuk menambahkan data pohon yang sudah ada, yaitu ID pohon 1. Nah, dikarenakan ID pohon 1 sudah terdaftar sebelumnya, maka pohon dengan ID 1 tidak bisa didaftarkan lagi. Atau dengan kata lain, setiap ID pohon hanya bisa didaftarkan sekali. Tidak ada penggandaan ID pohon. Selanjutnya, masukkan ID pohon ini harus berupa bilangan bulat positif. Jadi, masukan ini tidak boleh 0 atau negatif. Saya contohkan, jika masukannya 0, maka akan diberi pemberitahuan ID pohon harus berupa bilangan bulat positif. Masukan ini juga tidak boleh berupa huruf, maka dari itu saya akan mencontohkan jika masukannya berupa huruf, nah, maka akan ditulis masukan lokasi berupa angka. Begitu juga dengan ID pohon, jika saya masukkan huruf akan ditampilkan pesan kesalahan. Dan informasi ini juga harus diisi dan tidak boleh kosong. Jika kosong, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Selanjutnya ada fitur untuk menghapus pohon. Fitur ini dapat diakses melalui menu pohon. Dengan fitur ini, pengguna dapat menghapus pohon berdasarkan ID pohonnya. Saya akan mencoba untuk menghapus pohon dengan ID 1 yang telah saya tambahkan sebelumnya. Nah, setelah sebuah pohon dihapus, maka informasi pohon tersebut di database akan dihapus. Dan seluruh hasil pembacaan sensor dari pohon tersebut juga akan dihapus dari database-nya. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus pohon yang belum ada, misalkan pohon dengan ID 3. Nah,
Dikarenakan pohon dengan ID 3 tidak ada, maka ditampilkan pesan kesalahan seperti ini. Dan masukan ini juga tidak boleh kosong. Jika masukannya kosong, akan ditampilkan pesan kesalahan seperti ini. Selanjutnya, fitur menampilkan grafik. Untuk menggunakan fitur ini, saya akan terlebih dahulu mengumpulkan beberapa data sensor dari beberapa pohon. Baik, saya sudah menunggu beberapa menit untuk mengumpulkan data dari ketiga pohon yang sudah saya tambahkan. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur untuk menampilkan grafik pembacaan sensor dari suatu pohon. Fitur tersebut bisa diakses melalui menu grafik. Fitur ini memiliki dua opsi, ada opsi simple dan advance. Pada opsi simple, pengguna dapat menampilkan grafik dari ID pohon tertentu dalam jangkauan waktu menit terakhir. Saya akan mencoba menampilkan grafik dari ID pohon 1 dan jangkauan 5 menit terakhir. Nah, di sini telah ditampilkan grafik pembacaan sensor untuk ID pohon 1 dalam jangka waktu 14 Mei 2022 jam 1.42 sampai 14 Mei 2022 jam 1.46. Sumbu X merepresentasikan waktu dalam satuan menit, dan sumbu Y merepresentasikan value atau hasil bacaan tiap sensor dalam satuan SI. Di sini sensor yang dibaca ada 10 sensor, yaitu suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH, kadar NN, kadar P, dan kadar K. Masing-masing sensor ini memiliki warna grafik yang berbeda. Saya akan mencoba untuk zoom grafik ini agar lebih terlihat. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa grafik. Grafik yang ditampilkan di sini tidak berjumlah 10 karena ada beberapa hasil bacaan sensor yang persis sama. Jadi beberapa grafik sensor tersebut saling menimpa satu sama lain. Masukkan jangkauan waktu untuk menampilkan grafik di sini tidak boleh minus. Jika minus akan ditampilkan pesan kesalahan seperti ini. Nah, dan juga isiannya tidak boleh kosong. Jika pohon yang diminta belum ada atau belum ditambahkan ke database, maka akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Selanjutnya ada opsi advance. Pada opsi ini, pengguna dapat menspesifikasikan jangkauan waktu yang berupa waktu mulai dan waktu berakhirnya. Saya akan mencoba untuk menampilkan data ID pohon 2 dari tanggal 14 bulan 5 tahun 2022 jam 1.45 sampai tanggal 14 bulan 5 2022 jam 1.50. Nah, di sini sudah ditampilkan grafik untuk ID pohon 2 dari jangka waktu 14 Mei 2022 jam 1.45 sampai jam 1.50. Masukan di sini bisa menerima beberapa format. Seperti jika bulan dimasukkan dalam 2 digit,
grafiknya tetap bisa ditampilkan, atau jam ditampilkan dalam 2 digit. Grafiknya tetap akan muncul. Begitu juga dengan tanggal dan menit. Selanjutnya saya akan mencontohkan beberapa kesalahan masukan. Yang pertama, jika tanggal yang dimasukkan lebih dari tanggal wajar, seperti 34, maka akan ditampilkan pesan kesalahan tanggal salah. Jika bulan yang diminta lebih dari 12, maka akan ditampilkan bulan salah. Jika jam yang ditampilkan lebih dari 23, karena 24 itu sudah kembali ke jam 00, maka masukan lebih dari 23 akan dianggap salah. Begitu pula dengan menit. Jika menit lebih dari 59, maka menit akan ditampilkan salah. Selanjutnya, masukkan waktu di sini tidak boleh mundur. Saya akan mencoba untuk memasukkan waktu mundur dari menit 50 sampai menit 45. Nah, jika masukkan waktu mundur akan ditampilkan pesan kesalahan seperti ini. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menampilkan data yang belum ada. Saya akan mencoba menampilkan ID pohon 3 yang mana sudah terdaftar, tetapi waktunya akan saya coba dari jam 2.00 sampai jam 2.10. Bisa dilihat sekarang menunjukkan jam 1.56, maka hasil bacaan untuk jam 2 belum ada. Nah, dikarenakan data belum ada, maka akan ditampilkan pesan kesalahan seperti ini. Jika data yang diminta tidak lengkap, contohnya saya akan meminta data dari jam 1.50 sampai jam 2.10. Nah, di sini akan ditanya apakah pengguna tetap ingin menampilkan data yang belum lengkap. Jika tidak, maka tidak ditampilkan, dan jika iya atau pilihan oke, maka akan ditampilkan. Di sini data yang sudah ada itu dari jam 1.50 sampai jam 1.57. Selanjutnya ada fitur menampilkan grafik rata-rata pembacaan sensor dari seluruh pohon. Fitur tersebut bisa diakses melalui menu grafik. Sama seperti fitur sebelumnya, fitur ini memiliki dua opsi, yaitu opsi simple dan advance. Pada opsi simple, pengguna dapat menampilkan rata-rata pembacaan sensor dari seluruh pohon dalam jangka waktu menit terakhir. Saya contohkan dalam jangka waktu 8 menit terakhir. Nah, di sini ditampilkan rata-rata pembacaan sensor dari seluruh pohon dalam jangka waktu 8 menit terakhir. Ujungnya ada opsi advance. Pada opsi ini pengguna bisa menspesifikasikan jangkauan waktu mulai dan waktu berakhirnya. Saya akan mencoba menampilkan data rata-rata dari tanggal 14 bulan 5, 2022, jam 1.50 sampai tanggal 14 bulan 5, 2022, jam 1.58. Nah, di sini ditampilkan data sesuai jangka waktu yang diminta, dari jam 1.50 sampai jam 1.58.
Masukan di sini juga bersifat responsif dan akan menampilkan kesalahan menurut kesalahan yang dibuat oleh user seperti pada fitur sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada fitur scroll bar. Dikarenakan data pohon yang dimasukkan itu bisa saja banyak, maka layar sebesar ini tidak cukup untuk menampilkan data yang begitu banyak. Maka dari itu saya memberikan solusi dengan memakai scroll bar. Untuk menunjukkan fitur scroll bar, saya akan menambahkan dulu beberapa pohon sehingga pohon yang terdaftar menjadi banyak. Di sini sudah saya tambahkan pohon sebanyak 15 pohon, dan karena pohonnya sudah banyak, kita bisa menggunakan fitur scroll bar untuk menampilkan data pohon yang di bawah, seperti ini. Yang terakhir ada fitur untuk menghapus database. Fitur ini dapat diakses dari menu lainnya. Nah, pengguna akan ditanyakan apakah yakin untuk mereset database atau tidak. Jika tidak, akan dibatalkan. Dan jika iya, maka seluruh pohon dan seluruh hasil bacaan sensor yang sudah ada sebelumnya di database akan dihapus. Dan data pada database akan kembali kosong. Sekian demo aplikasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.